Semua, share lagi kegiatan aku hari ini ya. Nah, hari ini aku mau masak-masak lagi. Nah, pertama-tama ini aku mau panasin si airnya dulu ya, biar mendidih dulu. Jadi biar cepet ya teman-teman ya. Nah, sambil nunggu airnya mendidih, ini aku mau potong-potong si sayurannya ya. Nah, ada yang bisa tebak nggak teman-teman, dilihat dari sayurannya aku ini mau masak apa? Hari ini aku mau masak sayur asem ya teman-teman. Nah, ini aku nggak tahu kapan terakhir kali aku bikin sayur asem ya teman-teman. Dan karena kemarin itu aku lihat vlognya Bunda siapa gitu, terus dia itu masak sayur asem dan kayaknya itu enak banget, dan jadinya aku itu pengen bikin juga ya teman-teman. Nah, ini sayur asemnya tadi aku beli di abang-abang ya. Ini segini harganya itu 5.000. Aku nggak tahu ini mahal atau murah ya teman-teman. Cuman ini daun soknya itu banyak kan, itu udah pada rusak gitu ya teman-teman. Mungkin sayur asam yang kemarin atau gimana gitu ya teman-teman, tapi ya lumayan lah ya. Ini daun soknya itu cuman keambil sedikit ya teman-teman, cuma dapat sedikit karena yang lain itu udah pada rusak, udah pada busuk gitu ya teman-teman. Dan banyakan yang tua-tua gitu juga ya teman-teman, jadinya aku cuman ambil sedikit. Ya nggak apa-apa lah ya. Lagi pula kan ini sayur asemnya cuman buat aku sama pak suami ya, jadi mungkin pas lah ya nanti buat makan siang. Oke, lanjut. Nah, ini daun sonya aku pindahin dulu ke tempat yang lebih kecil, dan ini tempat yang lebih besar itu buat yang keras-keras gitulah ya teman-teman. Jadi ini aku mau aku campurin jadi satu biar nanti dicemplunginnya juga bareng-bareng ya. Karena kalau daun sonya itu kan cepet matang ya, jadi nanti ditaruhnya itu pas belakangan gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk kacang panjangnya aku potong-potong sesuai selera aja ya, jadi segini-gini aja aku potongnya karena pas suami itu nggak terlalu suka yang panjang-panjang gitu ya teman-teman. Dan ternyata ini untuk melinjonya itu dapatnya banyak banget teman-teman. Aku kira dapatnya sedikit, ternyata ini banyak banget. Itu aku masaknya sambil ngomong ya teman-teman, jadi sambil ngomongin bocah. Jadi bocahnya lagi pada nonton TV, jadi sembari aku ngomong juga sambil masak juga ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi kalau nanti ada suara-suara berisik dari si bayi aku ya teman-teman. Untuk teman-teman sendiri hari ini pada masak apa nih di rumah, bisa komen-komen ya, siapa tahu nanti jadi inspirasi buat aku lagi ya teman-teman. Karena jujur aja aku tuh kadang kan suka males masak ya, suka bingung karena mau masak apa gitu kalau ke pasar, dan makanya aku tuh sering nanyain Bunda itu pada masak apa, kalau enggak itu lihat channelnya Bunda itu pada masak apa gitu, jadinya aku jadi ikutan gitu loh teman-teman. Dan ternyata ini aku belum selesai potong-potong, si baby Elena itu udah minta gendong aja teman-teman. Ribet banget ya ternyata ya kalau lagi masak sambil ngomong begini. Makanya aku tuh sering kalau beberes itu nunggu anak-anak itu pada tidur ya teman-teman. Dan ini ternyata si Elena nggak mau nunggu, jadi ya udahlah, aku sambil gendong aja. Oke, lanjut. Nah, ini sayurannya barusan sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Dan ini karena airnya juga sudah mendidih, jadi ini mau langsung aku masukkan aja biar cepet lah ya teman-teman, karena si Elena ini udah mulai rewel juga ya. Dan ternyata ini si Elena emang pengen tidur gitu mungkin ya teman-teman, dan ternyata juga dia itu ngompol ya, pas lagi aku gendong itu dia ngompol. Jadi mau nggak mau aku harus bersih-bersih lagi, padahal tadi aku itu udah mandi, dan ini aku mandi lagi ya teman-teman. Jadi tadi aku masaknya sempat aku matiin itu kompornya, jadi ini aku baru lanjut lagi ya teman-teman. Dan ini si bocil, si Elena itu aku kasih ke bapaknya ya teman-teman. Untuk Elena memang dari dia bayi, dari berapa bulan itu sudah aku ajarin, itu sudah aku lepas popok gitu lah ya teman-teman. Jadi kalau siang itu nggak pernah aku kasih popok kecuali kalau dia mau tidur siang atau mau pergi gitu ya teman-teman, baru aku pakein popok, karena biar ngirit juga ya, ngirit popok, ngirit pengeluaran gitu ya teman-teman, dan biar dia juga nggak ketergantungan sama popok ya teman-teman.
Lanjut ke videonya ya teman-teman. Nah tadi sayurannya sudah aku masukkan semua, dan tadi juga bumbu sayur asemnya itu juga sudah aku masukkan. Aku itu pakai bumbu cepat saji gitulah ya teman-teman. Dan tadi terakhir aku itu tambahin gula ya teman-teman. Lanjut, nah ini sayur asam aku sudah matang ya teman-teman, dan ini mau aku sisihkan dulu ya, karena selanjutnya aku mau bikin sayur untuk anak-anak ya teman-teman. Anak-anak juga aku bikin yang berkuah-kuah juga. Ini aku bikin sayur sop, tapi isinya itu apa aja ya teman-teman. Jadi apa aja yang ada di kulkas aku masukkan. Kebetulan ini ada bakso sisa sedikit, jadi aku masukkan aja, aku potong kecil-kecil nanti biar Elena bisa langsung makan gitu ya, nggak perlu aku potong-potong lagi nanti. Ya teman-teman, lagi pada apa nih di rumah? Udah pada beberes atau belum? Pastinya udah ya, karena ini udah siang hari. Dan mohon maaf kalau suara aku itu rada-rada gimana gitu ya teman-teman, karena sebenarnya ini aku lagi sakit, lagi gak enak badan. Rencananya sih aku nggak mau upload untuk hari ini, cuman kayaknya kok sayang ya kalau nggak upload gitu ya. Kebetulan ini aku ada stok video, jadi langsung aku edit aja, dan nggak tahu ini bakal tayang jam berapa ya teman-teman, karena sebisanya aku, karena dari tadi aku itu cuman rebahan aja gitu teman-teman. Oke lanjut, nah ini kebetulan di kulkas ada sedikit jagung, jadi ini aku masukkan juga karena Elena itu paling suka sama jagung ya teman-teman. Dan ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman, untuk jagung, untuk wortelnya semuanya sudah aku cuci bersih. Dan ini untuk wortelnya aku kupas dulu, karena takutnya dikira nggak dikupas ya teman-teman. Biasanya aku kalau kupas wortel itu nggak aku masukkan ke dalam video, tapi waktu itu ada yang komen kok nggak dicuci, kok nggak dikupas gitu ya teman-teman. Ini aku kasih lihat pas aku kupas wortelnya ya teman-teman. Dan mohon maaf banget kalau masakan aku itu nggak wah gitu ya teman-teman, karena pernah juga ada yang komen kok masaknya cuman itu aja gitu. Mohon maaf banget ya kalau nggak sesuai sama ekspektasi bunda-bunda ya. Jadi aku ini masaknya memang seadanya ya teman-teman. Jadi masak harian aku emang seperti ini ya. Aku nggak pernah masak yang wah, karena sesuai kantong aku aja ya teman-teman. Di tiap hari memang aku masaknya seperti ini ya, paling satu macam atau dua macam udah gitu aja ya teman-teman. Nggak pernah yang berlebih, karena aku nggak mau boros gitu ya teman-teman. Karena masih banyak yang harus aku pikirin ya, buat anak sekolah, buat nabung anak sekolah maksudnya ya, buat ini itulah pokoknya banyak banget kebutuhan yang mesti aku pikirin ya teman-teman. Karena aku maunya itu anak sekolah itu kita udah punya tabungan, udah aman buat anak sekolah 2 gitu ya teman-teman. Jadi mendingan sekarang irit-irit dulu daripada nanti pas anak sekolah kita kesusahan gitu ya teman-teman. Lanjut ke videonya lagi ya teman-teman. Nah tadi si jagung, si baksonya sudah aku masukkan, dan ini aku kasih bumbu ya teman-teman. Tadi udah aku kasih garam, dan tadi juga ini barusan aku kasih kaldu ya, kaldu ayam yang khusus untuk bayi ya teman-teman. Dan ini juga ada sisa kol, sisa aku bikin soto kemarin ya teman-teman, karena masih ada sisa aku masukkan aja. Dan buat seger-segernya aku tambahin sama tomat ya teman-teman. Menu untuk makan siang anak-anak sudah matang ya teman-teman, dan ini terakhir aku tambahin sama bawang putih goreng ya. Juga ada sisa soun kemarin aku bikin soto, jadi aku masukkan aja. Jadi ini bener isinya campur-campur gitu lah ya teman-teman. Dan terakhir juga ini aku masukkan daun bawang biar seger ya. Teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Bye bye.